para kiai, para asatidzah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kiai, al-asatidz wal ustadzat, pengurus DKM, tokoh-tokoh masyarakat, ikhwatal iman, anak-anakku, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kami tidak sebut nama satu persatu. Sudah dari tadi di absen melulu gitu ya. Mohon maaf. Ada dalam kitab Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ada satu kalimat sholawat yang sering kita baca yang disebut dengan sholawat syifa atau sholawat tibbiyah. Sering disebut sholawat syifa atau sholawat tibbiyah. Ini rasanya sih udah hafal semuanya. Ayo kita baca sholawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, salawat ini masyhur ditulis oleh Syekh Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Al-Adawi Al-Maliki Al-Khalawati Ad-Dardir, yang sering kita sebut dengan Imam Dardir. Ya, Imam Dardir atau Syekh Dardir yang dijuluki dilaqabi dengan Abul Barakat. Nah, saya hanya ingin menyebutkan beberapa kisah yang kalau ada orang bertanya, itu salawatnya benar nggak sih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, tibbil qulub, bahwa Nabi Muhammad itu bisa menjadi penyembuh hati. Ya, penyembuh sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud apakah Nabi Muhammad bisa ngobatin hati? Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Apakah juga Nabi Muhammad bisa ngobatin jasadnya orang, badan yang sakit misalnya. Kemudian wa nuril absari wa dhiyaiha, juga apakah Nabi Muhammad SAW bisa ngobatin pandangan mata atau mata yang rusak. Kan begitu. Makanya salawat ini disebut salawat syifa. Insya Allah orang yang rajin baca salawat ini insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakitnya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama bahwa kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa mengobati hati. Ini fakta, bukan hoax, ya. Bahwa dulu ketika Fathu Makkah 10.000 kaum muslimin datang ke Mekah, kemudian diberilah Futuh Makkah, Makkah ditaklukkan, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya masih ada orang yang hatinya dendam kepada Nabi, ya. Bahkan dia punya niat buruk, ingin mencelakai Nabi, ingin membunuh Nabi. Sebutlah seorang yang namanya Fudalah bin Umair. Fudalah bin Umair, dia ngikutin di belakang Nabi waktu Nabi tawaf, tapi sebilah belati dia sudah siapkan di balik bajunya. Maksudnya apa? Ingin melukai Nabi, ingin balas dendam.
Dia tidak terlalu senang dengan bahwa kemudian patung-patung 360 berhala dihancurkan ketika Fathu Makkah. Dia udah siap di belakang Nabi, ngikutin Nabi. Orang nggak ada yang curiga. Orang di dalam kok belatihnya. Kemudian apa yang terjadi? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah ada di belakang Nabi persis, dan dia hampir saja sudah ingin mengeluarkan belatihnya, ingin menusuk Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba Rasul nanya, itu Fudalah di belakang. Kira-kira kalau orang udah niat buruk kayak begitu, disebut namanya bagaimana? Kalau bahasa anak sekarang kegep. Apa namanya? Kegep ya. Iya, kegep. Tahu-tahu Rasul nanya, itu Fudalah katanya. Mulai dia celingukan. Iya ya Rasulullah. Iya, aku Fudalah. Kemudian Fudalah berusaha menyembunyikan bahwa hati yang sedang, emosi hati yang sedang ingin berbuat buruk itu, dia tahan-tahan. Rasul tanya lagi, ada apa di hatimu wahai Fudalah? Dia mengatakan, karena bingung, dia jawab, aku sedang zikir ya Rasulullah. Pokoknya sekenanya dia jawabannya. Aku sedang zikir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Fudalah, wahai Fudalah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pegang dadanya Fudalah. Dipegang Fudalah dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah, Fudalah bercerita, sejak itu tidak ada makhluk di muka bumi ini yang aku lebih cintai daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah menyembuhkan hati yang ada iri, dengki, balas dendam, disentuh oleh tangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tibbil qulub, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengobat terhadap hati yang sedang tidak nyaman. Makanya teman-teman kalau foto kan begini melulu ya, naruh tangannya di dada ya, sambil ngerogoh ke kantong gitu. Nah, makanya kita kalau ada anak-anak kita boleh tuh, anak-anak lagi wah gelisah, anak-anak nggak bisa dikasih tahu, pegang dadanya, doain di situ, pegang dadanya, doain. Ibu-ibu kalau suami marah-marah melulu juga begitu, pegang dadanya, periksa kantongnya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengobat buat jasad. Sebutlah seorang yang namanya Utbah bin Farqad As-Sulami. Beliau ini dulu penyakit badan, gatelan. Badannya itu nggak nyaman. Kalau udah gatel banyak di badan, orang kita bilangnya apa ya? Gudik. Ya, kudis, kurap, nah, kawan-kawannya lah itu. Ya. Kemudian apa? Ada bau yang tidak nyaman. Kemudian apa? Singkatnya saja, Rasulullah SAW dengan tangannya, sebagian menyebut dengan air ludahnya, kemudian diusapkan di badannya Utbah bin Farqad As-Sulami, diusapkan. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu Allah sehatkan, Allah sembuhkan Utbah dari penyakitnya. Bahkan nanti ketika dia sudah berumah tangga, rumah tangganya Masya Allah, istrinya bukan hanya satu. Nah, kita doakan Ustaz Asyad Saifullah yang selalu menceritakan itu ya. Lalu menyebut-nyebut istri baru satu gitu. Ya, itu maaf, istrinya lebih dari satu, dan semua istrinya Utbah ini demen dengan minyak wangi. Kenapa? Karena mereka tahu tubuhnya Utbah ini adalah tubuh yang amat sangat wangi. Sampai para istri ini mengatakan, kami kok heran ya, setiap kami mencium bau wangi, kami cari mana parfum, mana minyak wangi, ya, harum-haruman yang lebih wangi. Setiap kami beli yang lebih wangi, kami beli lebih wangi, tidak akan pernah mengalahkan wangi tubuhnya Utbah. Tapi mohon maaf kalau suami badannya bau,
Jangan coba-coba nambah. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, badannya sangat wangi. Ceritanya Utbah ketika istrinya tanya, apa sih rahasianya? Tubuhmu sangat wangi. Iya, tubuh ini pernah diusap oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dulu sakit, kemudian dengan izin Allah diusap oleh Nabi, akhirnya badannya sehat walafiat. Ya, contohnya sekarang kita kalau orang sakit kita pegangin kan ya. Orang kalau puyeng dia apa? Dipegang apa bukan? Meriang apa kagak gitu ya. Orang kalau datang disentuh orang lagi sakit dielus-elus itu rasanya udah bahagia kan. Seorang istri sakit dipegang oleh suaminya, suami sakit dipegang oleh istrinya, anak sakit dipegang oleh orang tuanya. Kadang kita datang ke kawan yang sakit, walaupun megangnya ya pegang sentuh tangan, ya dipegang kakinya atau diusap atau apa saja. Mudah-mudahan dengan iringan doa itu menjadi kekuatan dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuril absari wa dhiyaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengobat untuk apa? Pandangan mata. Apa betul? Iya. Di antaranya pernah terjadi terhadap sahabat yang namanya Qatadah bin An-Nu'man. Qatadah bin An-Nu'man pernah dalam suatu peperangan tertembus anak panah matanya ini. Matanya kena anak panah sampai keluar. Kayak film kartun gitu. Matanya sampai keluar. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat yang lain hampir saja memutus itu, ya karena udah keluar apa gimana? Mau diputus. Tapi ternyata enggak. Kata Nabi, jangan-jangan. Tunggu dulu. Akhirnya Nabi dengan tangannya, mata itu dimasukkan lagi ke dalam tempatnya, kemudian diusap oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sejak saat itu mata itu sehat walafiat, lebih terang, lebih indah bahkan dari mata yang sebelahnya lagi. Benarlah Nabi Muhammad SAW nuril absari wa dhiyaiha. Betul, cahayanya dari Allah. Betul, yang bikin penyembuhan itu adalah Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW memang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Maulid ini, akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita perbanyak salawat pada baginda Rasulullah SAW. Dan ketika bersalawat dengan hati, dengan rasa, dengan penuh cinta, insya Allah mengundang cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Yang jelas orang yang banyak salawat diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang banyak salawat dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Orang yang banyak bersalawat dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak salawat nanti punya kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat supaya kita makin rindu, makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat syifa, salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi semua, Allahumma salli. Ya Allah, sehat afiatkan kami, jasmani rohani kami, tambahkan cinta kami kepada baginda Rasulullah, kerinduan kami kepada baginda Rasulullah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Az-Zikra menyelenggarakan salawat challenge ya. Jadi boleh daftar setiap hari setor berapa salawatnya. Insya Allah salawat yang paling banyak
akan mendapatkan hadiah yang menarik. Kapan itu? Sampai zikir bulan besok di Sentul Bogor, di Sentul Ahad pertama. Jadi dihitung setiap hari dia berapa. Kalau setiap hari 100 ribu, 10 ribu, berapa, nanti dikalkulasi yang paling banyak insya Allah dapat hadiah. Ya, ada hadiah yang menarik. Yang kedua, tanggal 5 Oktober sampai tanggal 15 November insya Allah di pesantren Az-Zikra Gunung Sindur Bogor akan dilaksanakan daurah tahfidzil Quran, daurah menghafal Al-Quran 10 sampai 30 juz. Sekali lagi, daurah menghafal Al-Quran 10 sampai 30 juz dengan maknanya selama 40 hari berasrama di karantina. 40 hari boleh dari anak-anak usia 14 sampai 60 tahunan bisa mengikuti dan gratis, ya, majanan. Jadi yang mau ikut boleh, keluarga, tetangga, sahabat kita, jamaah semua yang ingin mengikutinya dipersilakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan salatan ya Allah, ij'al ulumana uluman nafi'ah, uluman nafi'ah, uluman nafi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa liman haqqun alaina wali masyayikhina wa murabbina, khususan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham Marzuki wa jami'i man 'allamana wa man akhadna ilman minhum man addabana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.